wabarakatuh. Pemirsa channel 19 Mekarjaya Depok. Saat ini kita akan berbincang santai bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sasono Lilik Susanto, MPD. Beliau adalah sebagai Ketua 3 di Asosiasi Pengawas Tingkat Pusat. Ya Pak Lilik, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa sekalian silaturahim bersama Pak Lilik. Nah, oke. Ini kita hari ini ngambil tema tentang ini Pak Lilik, tentang sistem belajar di masa pandemi ini. Karena kan memang banyak pertanyaan dari ibu-ibu, orang tua, lagi banyak kerepotan namanya orang tua, mungkin lagi masa penyesuaian adaptasi. Pengen kita tahu gini Pak Lilik, kan Pak Lilik ini pengawas sekolah ya. Kalau pengawas sekolah itu biar mungkin pemirsa atau mungkin orang tua yang ikut mendengarkan tahu, sebenarnya tugasnya itu kalau ke sekolah nih apa nih Pak Lilik kalau dalam kondisi pandemi seperti hari ini nih? Pengawas sekolah ini kan memang ditugaskan untuk namanya pengawas ya, mengawasi ya sekolah, kegiatan belajar mengajar di sekolah, begitu kan? Nah, sebenarnya tugasnya itu juga banyak, seperti pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan, penilaian, ya. Nah, jadi kita kunjungan ke sekolah biasanya kan datang, ya, kalau tidak dalam kondisi COVID ini, itu ya datang ke sekolah. Saya membawahi 15 sekolah SMA di Kebayoran Baru, jadi mungkin ya sebulan bisa 2 kali lah, atau sekali ya ke sekolah itu, rata-rata sekali gitu. Nah, di sana ya kita membina mulai dari gurunya, tenaga pendiknya, kemudian juga kepala sekolah. Nah, dalam pembinaan ini memang kita punya instrumen-instrumen yang harus diisi begitu ya. Muaranya ke 8 standar pendidikan begitu. Jadi kegiatan belajar mengajar itu kita pantau ya, kalau perlu kita masuk kelas, kemudian dicerial kepala sekolahnya gimana memberi sekolah, itu juga kita pantau. Jadi ikut masuk di masa pandemi kelas berarti Pak Lilik ya? Kita juga supervisi akademik kita minta ke kelas. Melihat guru ajarnya sudah sesuai belum dengan PP-nya ya, begitu, dengan kurikulumnya dan seterusnya. Di masa pandemi ini kami supervisi ya lewat Zoom, Google Meet, ya, bahkan mungkin lewat WA, ya gitu. Jadi kita bisa masuk justru dengan adanya pembelajaran daring ini. Kita bisa ke kelas-kelas masuk gitu. Kita minta ID-nya dengan guru, kita bisa masuk nimbrung di sana gitu ya. Malah lebih efektif Pak Lilik ya. Jadi lebih intensif gitu bisa. Betul, bisa langsung berapa sekolah gitu. Baik dari kantor maupun dari rumah saya bisa lakukan. Lalu gini Pak Lilik, ini kan sekarang yang lagi banyak pertanyaan buat orang tua yang lagi pada kebingungan. Ini kan kita udah mulai kegiatan belajar mengajar, udah mulai aktif, tapi kan masih pada dengan sistem belajar jarak jauh atau daring ya. Nah, lalu kan banyak orang tua tuh sebenarnya mengharapkan kalau bisa ya masuk aja gitu, supaya mungkin pembelajaran lebih efektif. Nah, tapi kan kalau kita tahu aturan-aturan dari pemerintah sendiri kan harus zona hijau gitu ya Pak Lilik ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini gini, kadang-kadang kalau kita lihat ada satu kelurahan lah, anggap dia udah zona hijau, tapi kelurahan lain masih zona merah gitu. Dia dalam kelurahan yang berdampingan, itu nanti sebenarnya aturannya gimana Pak Lilik? Harus satu kecamatan dulu zona hijau atau boleh satu kelurahan aja atau gimana tuh kira-kira? Ya, sebenarnya kaitannya sangat luas ini ya, karena pandemi ini kan menular dengan cepat ya. Jadi Kementerian Pendidikan juga sedang melakukan asesmen kepada sekolah. Sekolah kemudian menyampaikan kepada guru-guru, kepala sekolah, guru-guru, kemudian guru-guru menyampaikan ke orang tua untuk mengisi kesiapan semuanya. Seperti misalnya kesiapan sekolah, antara lain yang pertama kebersihan, ya kan, harus punya yang pertama termogan untuk memeriksa suhu anak kalau masuk nanti,
termogan juga harus mencukupi, ya kan? Karena nanti kalau tidak akan berdesak-desakan, jaga jaraknya juga tidak terjadi, kan begitu. Kalau bisa mungkin perkiraan ya satu termogan mungkin untuk sekitar 50 atau 100 siswa begitu. Jadi kalau sekolah itu memiliki 1000 ya paling tidak harus punya 10 termogan. Lalu masuk ke dalam itu harus ada cuci tangan. Cuci tangan itu ada sabunnya, kemudian juga kalau bisa yang tidak diputar dengan tangan, dengan pedal kaki begitu kan, biar tidak tapi itu juga tidak menjadi syarat utama, tapi yang penting cuci tangan, ada sabun. Kemudian paling tidak satu kelas satu tempat cuci tangan. Ya. Lalu di setiap kelas itu ada hand sanitizer. Jadi begitu dia cuci tangan masih juga dia hand sanitizer. Kemudian siswa, guru dan semua wajib menggunakan masker ya. Nah, yang paling sulit adalah menjaga jarak nih, Pak. Nah, oleh karena itu kementerian membuat aturan bahwa satu kelas itu separuh. Jadi kalau kapasitasnya 36 orang, dibuat per kelas itu hanya 18 orang. 50% aja Pak Lili ya. Betul, 50%. Jadi jaga jaraknya terjadi begitu. Nah, di kelas mungkin interaksi antara murid dan guru mungkin bisa jaga jarak. Tapi yang agak sulit adalah ketika anak-anak istirahat. Ke kantin Pak Lili. Ngobrol kalau istirahat. Ya, mereka saling ngobrol, saling berkata, apalagi udah lama nggak ketemu kan gitu ya. Iya, betul. Jadi ini yang sulit kadang-kadang. Kemudian ada syarat, itu dari sekolah itu zona hijau dan dari anak-anaknya juga zona hijau. Tetapi kan sampai sekarang agak sulit ya, sulit betul, gitu ya. Betul. Kemudian yang kita khawatirkan justru guru-gurunya. Karena kalau anak-anaknya kan masih muda nih, imunnya masih bagus ya, masih kuat begitu kan. Guru-guru yang di atas 50 ya Pak Lili. Umur 50 tahun ke atas gitu ya. Anaknya mungkin tidak kelihatan. Iya, betul. Iya, betul. Jadi oke, anaknya sehat, tapi dia kan orang tanpa gejala, OTG misalnya, OTG, kan? Gurunya yang kena, gitu. Atau lagi kepala sekolahnya yang kena, yang udah tua-tua begitu kan. Nah, ini yang diharapkan gitu kan. Nah, yang terakhir harus ada izin orang tua. Jadi itu itu wajib ya. Harus orang tua mengizinkan kalau anaknya izin dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya juga khawatir, ya sudah gitu. Tapi memang saya pahami ya kondisi yang seperti sekarang ini, orang tua ini merasa kerepotan. Kemudian dia harus menjadi guru ya, betul, walaupun latar belakangnya bukan guru, gitu kan. Iya, harus buka buku lagi jadi kebingungan. Gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini ada hikmah bahwa masyarakat semakin menghargai guru. Iya, betul. Ternyata jadi guru itu susah sulit gitu, jadi guru nggak mudah gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, betul. Iya. Lalu gini Pak Lili. Nah, sekarang sedang asesmen nih Pak. Oh, lagi asesmen. Murid sedang diminta. Iya. Diminta untuk ini ya pendapatnya gitu kali ya, survei. Lagi disebarkan ke orang tua. Paling tidak gini, orang tua misalnya anak punya minimal misalnya 2 masker. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian SOP-nya. Tidak lintas provinsi misalnya. Jadi kalau kita mencoba mengisi saja kita lintas provinsi, itu di situ malah dianjurkan WFH kita. Untuk pegawainya. Jadi memang agak ketat. Karena yang kita pikirkan bukan sekedar anaknya, tapi juga gurunya. Iya, betul. Gitu. Jadi satu sekolah karena mungkin permintaan orang tua, tuntutan orang tua gitu ya. Untuk udah dibuka aja deh sekolahnya. Biasanya tuh khususnya kalau yang agak sekolahnya kelas kecil tuh, entah mungkin dia TK atau SD ya, mungkin ya kadang-kadang seperti itu ya. Padahal masih belum diperbolehkan untuk di wilayah kecamatan tersebut misalnya kayak itu. Nah, itu bagaimana Pak Lili itu? Artinya kalau dari sisi pengawas apakah nanti ada kalau dari sisi betul. Dari sisi pengawas, mungkin itu akan kita dekati sekolahnya, kemudian kita minta alasan-alasannya, apa dia membuka.
Kemudian ini kan sebenarnya pelanggaran terhadap sesuatu yang akan membuat dia juga enak gitu ya, kena penyakit dan seterusnya gitu. Betul. Kalau misalnya kita sedikit agak cuek, kan ya sudahlah biarin. Nanti kalau sudah kena baru kan gitu kan. Nah, tetapi dari pengawas mungkin menegur, lalu dinas pendidikan setempat juga menegur. Kalau memang dirasa membahayakan, mungkin dari pihak keamanan juga bisa menghentikan. Gitu. Iya. Karena ini kan bukan sekedar untuk pribadi, tapi untuk banyak orang, ya kan? Banyak orang itu mengakibatkan juga apa namanya ya, ini urusan nyawa gitu loh ya. Kan urusan nyawa gitu kan. Makanya ini tidak main-main, saya kira. Dan pola yang apa namanya ya, yang nekat untuk membuka tidak berpikir ya beberapa kali lah gitu ya. Mungkin karena tuntutan jika terjadi, mudah-mudahan. Iya, betul. Jadi harus berpikir lebih panjang lah begitu. Lalu gini Pak Lili, karena kan kalau memang yang tadi sudah dijelaskan Pak Lili, pun nanti kalau buka itu istilahnya protokol COVID-nya itu banyak gitu, lengkap dari mulai termogan, ada hand sanitizer dan segala macam. Nah, itu bagaimana misalnya karena kita tahu tidak semua sekolah itu fasilitasnya sama rata gitu lengkap, ya. Jika ada sekolah-sekolah yang ternyata protokol itu misalnya dia sudah buka gitu ya, tidak dijalankan sesuai dengan yang semestinya gitu tuh. Apakah nanti ada sanksi kah atau bagaimana tuh Pak Lili? Kalau misalnya itu terjadi, karena kita mengingat kadang fasilitas setiap sekolah juga belum tentu sama kan ya. Betul. Nah, saya kira sama dengan di pelanggaran pembukaan sekolah tadi. Jadi kalau misalnya pengawas datang ke sekolah, lalu kita cek ternyata tidak lengkap, kemudian kita sarankan untuk misalnya cuci tangan, diperbanyak dan sebagainya. Sebenarnya kan tidak harus juga yang mewah ya, misalnya dengan tong begitu kan. Iya cuci banyak. tangan Betul. Pakai ember ya. Banyak cara. Betul, pakai ember atau apa gitu ya. Nah mungkin yang agak mahal termogan kan gitu ya. Termogan. Jadi saya kira memang ya kita harus memberikan pemahaman kepada guru, kepala sekolah, kemudian juga orang tua ya, bahwa ini tidak sekedar cuma ingin belajar, tapi juga di balik itu nyawa terancam gitu. Sehingga ini saya kira perlu hati-hati. Betul. Sanksinya sih saya kira ya memang belum dituang ya, tapi di tempat misalnya keramaian umum gitu ya, melakukan kegiatan. Lalu ada yang kena satu. Nah itu seluruhnya harus diswab itu. Oh iya, gitu jadi paling sanksinya jadi ke situ Pak Lili ya. Jadi repot semua gitu jadinya. Iya, repot semua gitu. Repot semua. Iya. Nah, lalu bersabar dulu lah. Iya betul ya. Karena memang nggak main-main sih sebenarnya penyakitnya ya, karena memang juga global dunia. Nggak kelihatan masalahnya kan? Kelihatan. Iya kan? Musuh nggak tidak terlihat gitu. Ya. Betul. Dan efeknya luar biasa kan gitu kan? Iya banget Pak Lili. Nah, tapi gini Pak Lili, saat ini kan yang menjadi kendala buat orang tua itu adalah gini, dia tahu memang masalah protokol COVID ini nggak main-main, penyakitnya cukup serius, berbahaya. Tapi dia juga khawatir nih Pak Lili kan dengan ini kalau anaknya ketinggalan pelajaran gimana segala macam, sedangkan kadang-kadang banyak orang tua itu nggak ngerti sebenarnya kewajiban guru seharusnya memberikan tanggung jawabnya terhadap mengajar itu sampai sejauh mana sih gitu ya. Kalau dulu kan dia taunya berangkat ke sekolah nanti disampaikan materi gitu. Saat ini kan ada sekolah-sekolah yang penyampaian materinya mungkin lengkap, ada yang kurang, atau mungkin bahkan ada yang tidak ada, hanya tugas sekolah aja. Nah itu sebenarnya seharusnya tanggung jawab guru itu sejauh mana biar nggak mengurangi kualitas dalam pelajaran Pak Lili. Betul. Di masa pandemi ini, rencana pembelajarannya juga modifikasi. Artinya, yang disampaikan itu hanya materi-materi esensial. Jadi di dalam kurikulum itu ada kompetensi dasar yang harus disampaikan kepada siswa. Itu pilih mana yang esensial. Tapi semua kompetensi dasar diajarkan, tetapi kedalamannya mungkin
dilihat mana yang esensial. Karena waktunya dengan PJJ ini waktunya kan mungkin kalau di Jakarta itu sehari minimal 2 pelajaran, maksimal 3 pelajaran. Jadi jam 12 itu sudah selesai. Kemudian tetap sebenarnya itu dikontrol ya, bahwa soal apa namanya ya mutu yang mungkin juga menurun ini memang banyak pihak juga sedang memikirkan ya bagaimana caranya. Kalau di masyarakat yang memang tingkat kesadaran belajarnya tinggi, mungkin tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Namun kebanyakan terutama di iya, betul. Di kelas tinggi ya, di SMA. Karena SMA kan kesadarannya harus tinggi. Udah lumayan tinggi. Perguruan tinggi pun kan sekarang juga perguruan tinggi kuliah kan juga dengan online betul, gitu ya. Tapi kan mereka kesadaran belajarnya mulai tinggi gitu. Mereka bisa cari dari internet, dari mana-mana. Baca buku, literasinya jalan di sana. Tapi kalau tingkat-tingkat rendah ini, bawah ini misalnya anak TK, kemudian SD ya kan, itu yang memang split gitu. Nah sebenarnya kalau di TK memang sekarang banyak penurunan juga siswa karena percuma juga sekolah harus orang tuanya juga yang ajar kan gitu kan. Jadi homeschooling akhirnya. Memang betul seperti homeschooling. Tapi sebenarnya memang untuk tingkat TK SD itu masih perlu pembimbingan. Jadi kalau misalnya orang tuanya kerja dua-duanya, lalu anaknya ditinggal ya kan gitu ya, itu sebenarnya di tingkat RT itu bisa membuat komunitas belajar yang dibina, diampu oleh ibu-ibu rumah tangga yang tidak kerja misalnya. Semacam buat sanggar kecil gitu ya. Nanti beberapa SD itu ngumpul di situ, ada wifi-nya yang kuat, lalu ada ibu-ibu rumah tangga di situ ikut bimbing, kerja kantoran kan gitu. Tapi kalau misalnya suami istri itu WFH, suami istri WFH, dapat mungkin bergantian gitu bekerjanya, ini istrinya, besok suaminya, jadi masih bisa membimbing gitu. Tapi banyak komunitas di daerah-daerah itu yang sudah membuat seperti sanggar-sanggar, walaupun mungkin di rumah tinggal ya, di rumahnya siapa, RT atau siapa, lalu beberapa anak nitip ke situ, ya kan, ada wifi-nya, ya kalau misalnya gurunya belajarnya lewat Zoom atau ngirim video, itu bisa di-setel bareng-bareng di situ. Tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak sehingga jaga jaraknya masih bisa dilakukan. Kalau banyak ya itu juga susah juga gitu. Paling 4-5 orang ya itu masih bisa. Dan ibu-ibu yang membimbing kan juga nggak repot kalau banyak. Ya, jadi tadi kembali ke ini sih Pak Lili, memang kembali ke sistem buat anak-anak yang justru kelas-kelas kecil ya, yang memang suka menjadi PR besar. Apalagi kalau dia udah kelas kecil, SD lah misalnya gitu ya. Kebetulan bapak dan ibunya dua-duanya bekerja di luar rumah. Bekerja di luar rumah. Nah, anaknya misalnya dititipkan dengan pengasuh lah, misalnya kita sebut aja gitu. Nah, itu tuh yang biasanya udah itu bisa dibilang udah betul-betul nggak terkontrol akhirnya tuh. Nah, itu kalau ada yang seperti itu tuh, itu tuh bagaimana tuh kira-kira tuh Pak? Iya, makanya ide tadi buat sanggar di RT beberapa orang yang anak-anaknya usia belajar kumpul kan ya di rumah seseorang, di tempat yang ibu nggak kerja. Nah, bergantian tuh tiket hari ini siapa gitu. Jadi saling membantu gitu. Nah, mungkin ditarik sedikit untuk minum gitu ya, kira itu wajar saja. Nah, memang kita harus menemukan cara ya, karena tingkat-tingkat bawah itu SD, TK itu memang sebenarnya tidak bisa dilepas gitu. Ya kan, figur guru masih dominan figur guru sana gitu loh. Tapi karena kondisi yang seperti ini ya apa boleh buat kan. Kita harus bagaimana menyiasati sehingga anak-anak itu tetap bisa belajar kan, walaupun orang tuanya sibuk, dua-duanya bekerja.
Ya. Apalagi sekarang Pak Lili kan kita belum tahu nih nanti keputusan dari dinas ini bagaimana. Informasinya kan yang pasti UN udah nggak ada. Habis itu ujian-ujian di sekolah kita nggak tahu nanti teknisnya gimana. Kadang-kadang orang tua kan mikirnya gitu, dan berpengaruh kadang-kadang ke beberapa psikologi anak-anak karena dia mikir, kalau misalnya tesnya online mah gampang, bisa lihat buku gitu atau bisa kerja sama gitu ya. Tidak terawasi dengan baik betul. Gitu tuh. Nah itu nanti kira-kira bagaimana tuh Pak Lili tuh kalau hal-hal seperti itu? Ya untuk tes sebenarnya kan kalau di tingkat SMA itu sebenarnya tidak masalah ya, karena mereka kan yang diuji itu kan penalaran mereka gitu ya. Justru jadi bukan soal nyontek ya. Kalau nyontek kan tinggal tidak perlu penalaran, di sana hanya nyalin saja kan. Jadi untuk tingkat bawah TK/SD itu juga memang harusnya ditekankan bahwa artinya dia mau melihat teman silakan kan gitu ya, karena memang kondisinya darurat ya. Tapi kalau bisa soal-soalnya itu juga yang menuntut penalaran dalam hal sekarang ini istilahnya soal-soal yang hot gitu. Hot itu high order thinking ya. High order thinking. Jadi bagaimana dia soal itu membuat anak itu berpikir ya. Jadi artinya nggak bisa sekedar menyalin atau nyontek gitu. Yang dilakukan seperti itu. Jadi mungkin positifnya adalah dari sisi pengajar sendiri mungkin tertantang untuk soal-soal yang sebisa mungkin nggak textbook gitu ya, Pak Lili ya, soal-soal yang sifatnya mengarahkan anak bernalar gitu. Jadi supaya jawaban hasil penalaran. Betul Pak Lili. Iya betul. Misalnya beberapa kegiatan proyek ya, proyek itu bisa kita sampaikan ke anak, lalu anak mencari bahan-bahannya dan sebagainya. Itu juga akhirnya timbul penalaran di sana. Iya. Benar. Iya. Nah terakhir nih Pak Lilik nih pertanyaannya banyak ya yang mau ditanya-tanya nih. Nggak apa-apa. Nah, mungkin pemirsa khususnya orang tua pengen tahu kira-kira ada program-program apa nih dari pemerintah khususnya dari Diknas gitu ya, yang nanti akan diluncurkan mungkin ya, yang kaitannya dalam kondisi pandemik ini yang mungkin bisa menjadi kayak solusi atau mungkin bisa menjadi lebih meningkatkan kualitas pengajaran. Apa ada kayak program-program yang sedang disiapkan akan nanti mau diluncurkan gitu atau bagaimana Pak Lilik? Kalau program kementerian itu kan sebenarnya sekarang ada namanya guru penggerak, ada organisasi penggerak, ya kan. Sebenarnya itu dulu juga pernah dilakukan. Misalnya di sekolah itu ada guru-guru yang memang baik cara mengajarnya itu bisa menjadi dulu itu namanya guru inti. Nah, sekarang namanya saja berubah menjadi guru penggerak. Jadi guru itu bisa menggerakkan teman-temannya di sekolah itu untuk bisa mengajar dengan baik, misalnya bagaimana metodenya, bagaimana media yang dilakukan, kan gitu. Nah, itu mungkin sedang digarap oleh kementerian, sekarang sedang diuji, tes ya, beberapa orang penguji ini juga sedang disiapkan di setiap daerah ya, nanti ada guru-guru penggerak yang lolos uji ini, kemudian akan menggerakkan ya bagaimana di sekolah itu seorang guru untuk bisa aktif ya, untuk lalu mengupdate ya ilmu dan seterusnya. Kemudian untuk gitu ya, program untuk program bantuan semasa COVID ini, terutama anggaran BOS. Anggaran BOS itu sekarang bisa digunakan untuk pembelian paket data. Jadi bukan pulsa. Kalau pulsa kan itu bisa digunakan untuk telepon ya. Tapi ini paket data. Paket data. Jadi betul. Jadi
pakai data. Pakai data itu bisa digunakan, disampaikan untuk murid-murid yang memang tidak punya atau tidak punya paket. Kemudian juga gurunya juga bisa. Untuk gurunya. Gurunya juga tentunya di masa pandemi ini kan pulsa atau paketnya juga lumayan. Bengkak jadi ini pengeluarannya. Betul. Ini sekedar mungkin teman yang menghitung ya, kalau sehari-hari kita pakai Zoom itu kan 2-3 kali Zoom ya kan dengan guru. Betul. Hitungannya sehari bisa 75.000. Iya gitu. Iya. Dan 75.000 untuk beli paket itu terasa besar dibanding kalau 7.000 kita beli bakso atau apa gitu ya. Betul. Nah, karena kalau bakso jelas terasa kita kenyang kan. Tapi kalau pulsa itu kan nggak kita merasakan langsung gitu. Jadi dalam hal ini yang bisa dilakukan oleh bantuan oleh pemerintah ya, dana BOS itu dana untuk pulsa. Bahkan di beberapa sekolah, komite sekolahnya mungkin menggalang dana untuk membelikan HP bagi siswa yang tidak punya, gitu ya. Beberapa sekolah. Jadi kepedulian terhadap sama itu. Lalu, jadi saya kira dari pemerintah mungkin sebatas itu untuk dana BOS. Lalu teknisnya nih Pak Lili, karena ini informasinya sangat-sangat menarik nih Pak Lili, karena saya sendiri baru tahu. Teknisnya tuh kalau misalnya ada orang tua yang ngerasa mungkin kan, wah kalau ada memang bantuan seperti itu, dia gimana nih caranya biar dia bisa dapat misalnya kayak bantuan pulsa tadi, bantuan paket data tadi itu teknisnya seperti apa tuh nanti Pak Lili? Ya, teknisnya orang tua tersebut menghubungi sekolah yang ya, kemudian mungkin juga melampirkan kondisinya, ya kan, bahwa dia tidak mampu, ya kan, surat dibutuhkan, gitu kan, dan itu di Jakarta memang sudah berlangsung, ya betul, itu sudah berlangsung, jadi sudah disalurkan, jadi nomor HP-nya. Nomor HP anak itu nanti minta oleh gurunya yang tidak mampu, langsung ditransfer, langsung diisi dari sekolah. Gitu. Wah, ini informasi yang paling penting nih buat orang tua nih, paling menarik. Jadi ternyata dari pemerintah ada bantuan paket data sebenarnya ya, tapi memang ada beberapa syarat untuk ngedapetinnya gitu ya. Iya. Ya, lewat dana BOS. Lewat dana BOS tadi ya, Pak Lili. Jadi dimanfaatkan untuk kelancaran pembelajaran. Terima kasih buat Pak Lili, obrolan santai pagi ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Baik, pemirsa channel 19 Mekarjaya Depok, tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak Sasono Lilik sebagai Ketua 3 Pengawas Pusat. Banyak informasi penting yang tadi kita dapat dari Bapak Sasono Lilik, dan salah satunya yang bisa kita highlight, ternyata bagi orang tua yang dalam kondisi pandemik ini siswanya atau putra-putrinya banyak menggunakan pembelajaran secara daring di Zoom atau Google Meet, maka bagi yang membutuhkan ternyata bisa mengajukan permohonan biaya paket data ke pihak sekolah dengan syarat-syarat tertentu, dan pihak sekolah akan mengeluarkan biaya paket data tersebut dari dana BOS. Nah, tentunya nanti untuk hal ini bagi pemirsa, orang tua, bapak dan ibu bisa langsung berkomunikasi dengan pihak sekolah tentang kaitan informasi bahwa adanya bantuan biaya paket data tersebut. Semoga obrolan hari ini bermanfaat bagi channel 19 dan khususnya bagi para pemirsa channel 19. Sampai ketemu lagi di program berikutnya dengan saya Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.